Sudah berbulan-bulan para pensiunan ASN menunggu kabar, pasti banyak yang bertanya-tanya, benarkah akan ada kenaikan gaji pensiun tahun 2025? Kapan rapelan itu cair? Dan yang paling penting, apakah ini hanya wacana politik, atau benar-benar sudah disahkan oleh pemerintah dan Taspen? Nah, hari ini kita akan membahas semua itu secara lengkap, jujur dan berdasarkan informasi yang sudah resmi, diumumkan oleh pihak terkait. Bagi Anda yang setiap bulan menggantungkan kehidupan dari uang pensiun, kabar ini bukan sekedar berita biasa, ini adalah harapan nyata. Karena saat harga kebutuhan pokok naik, listrik makin mahal, dan biaya kesehatan terus membengkak, tambahan sedikit saja pada dana, pensiun bisa memberikan nafas lega yang sangat berarti. Dan ya akhirnya, Taspen buka suara secara resmi, bukan lagi spekulasi dari media sosial, atau bisik-bisik antar pensiunan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama Taspen sudah menyiapkan mekanisme pencairan rapelan, dan juga skema kenaikan gaji pensiun untuk tahun 2025. Bahkan beberapa sumber terpercaya sudah menyebut bahwa dana tersebut masuk dalam alokasi belanja negara di APBN 2025. Namun apakah semua pensiunan ASN akan mendapatkan rapelan dan kenaikan ini? Bagaimana proses pencairannya? Apakah sudah Anda perlu mengurus berkas tambahan, atau semuanya akan otomatis masuk rekening? Semua pertanyaan itu akan kita jawab dengan tenang dan rinci dalam video ini. Jangan dulu kemana-mana karena informasi ini menyangkut hak Anda, dan jika Anda lewatkan, bisa saja Anda kehilangan kesempatan penting untuk mendapatkan uang yang memang seharusnya Anda terima. Jadi pastikan Anda simak sampai akhir, agar tidak tertinggal satu detail pun. Banyak kan dari kita mungkin masih ingat bagaimana rasanya ketika pertama kali menerima pensiun. Rasanya seperti masa istirahat yang layak setelah bertahun-tahun mengabdi untuk negara. Tapi seiring waktu, nilai uang yang kita terima dari pensiun seringkali tidak lagi sebanding dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat, harga bahan pokok naik, kebutuhan medis bertambah dan tak jarang, kita harus membantu anak cucu yang belum mapan. Di tengah kondisi itu kabar bahwa Taspen akhirnya resmi mengumumkan adanya rapelan dan kenaikan gaji pensiun pada tahun 2025 menjadi sebuah angin segar yang luar biasa. Ini bukan hanya sekedar angka, ini menyangkut kelangsungan hidup kita. Informasi ini menjadi lebih penting lagi karena bukan hanya dibicarakan secara nasional, tapi juga sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah berdasarkan update dari beberapa pejabat di Kementerian Keuangan dan pernyataan resmi dari Taspen. Pemerintah telah menyusun kerangka keuangan untuk APBN 2025 dengan memasukkan komponen belanja pensiun yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Artinya sudah ada pengakuan bahwa para pensiunan perlu diberikan perhatian lebih, terutama dari sisi kesejahteraan. Yang membuat informasi ini semakin kuat adalah bahwa rencana kenaikan ini tidak hanya menyasar pada pensiunan baru, tetapi juga mencakup pensiunan lama yang selama ini merasa jumlah pensiunnya isinya cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Kenaikan ini juga akan disertai dengan rapelan, yang artinya pembayaran selisih kekurangan akan diberikan sekaligus dalam jumlah tertentu, sesuai periode penyesuaian misalnya. Jika kenaikan berlaku mundur sejak awal tahun 2025, maka selisih gaji pensiun dari Januari sampai bulan pencairan akan dirapel dan dibayarkan langsung ke rekening masing-masing. Pensiunan tentu saja banyak yang bertanya-tanya, apakah proses pencairan rapelan dan kenaikan ini akan otomatis masuk ke rekening seperti pencairan pensiun bulanan? Ataukah kita perlu mengurus dokumen tambahan di kantor? Taspen berdasarkan pengalaman sebelumnya, Taspen telah menjalankan sistem otomatisasi yang cukup baik, terutama bagi pensiunan yang rutin melakukan autentikasi digital setiap bulan. Maka selama data Anda aktif dan valid, dana tambahan ini seharusnya akan otomatis masuk ke rekening Anda tanpa perlu repot-repot datang langsung. Namun begitu, kita juga harus tetap waspada dan cermat. Ada baiknya Anda memastikan bahwa data Anda di Taspen sudah benar, termasuk nomor rekening, alamat, serta status kepegawaian dan kepesertaan pensiun Anda. Beberapa kasus pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pencairan dana bisa tertunda jika ada ketidaksesuaian data atau kendala administrasi. Maka dari itu, bila Anda belum pernah memperbarui data dalam 2 tahun terakhir, sebaiknya Anda segera menghubungi kantor Taspen terdekat atau menggunakan aplikasi Taspen Digital untuk mengecek kelengkapan data Anda. Salah satu hal yang juga menarik untuk kita pahami adalah dari mana sumber dana rapelan dan kenaikan ini berasal. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menyampaikan bahwa APBN 2025 akan fokus pada penguatan daya beli masyarakat, termasuk para pensiunan dan kelompok rentan lainnya. Maka alokasi dana untuk pensiunan SN bukan hanya sekedar kewajiban,
tetapi juga bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional. Ini tentu menjadi sinyal baik, karena berarti pemerintah melihat pensiunan bukan sebagai beban negara, tetapi sebagai bagian penting dari masyarakat yang harus dijaga kesejahteraannya. Beberapa analis ekonomi bahkan menyebut bahwa langkah ini akan memberikan efek domino yang positif. Ketika para pensiunan mendapatkan tambahan penghasilan, mereka akan membelanjakannya untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk kesehatan, makanan, atau membantu keluarga. Artinya uang tersebut akan kembali berputar di masyarakat dan menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Maka dari itu, kebijakan ini bukan hanya bermanfaat bagi individu, pensiunan, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan. Yang juga perlu kita bahas adalah bagaimana nominal kenaikan yang direncanakan ini. Meskipun angka resminya belum dirinci satu persatu, beberapa sumber menyebut bahwa besarannya akan mengacu pada kenaikan inflasi serta indeks kesejahteraan pensiunan. Nah, jadi tidak akan ada kenaikan yang seragam, tetapi akan disesuaikan dengan golongan pensiun, masa kerja dan kategori kepangkatan saat pensiun. Tentu ini lebih adil karena memperhitungkan kontribusi masing-masing pensiunan selama masa pengabdiannya. Bagi Anda yang pensiun sebelum tahun 2010 misalnya, besar kemungkinan akan mendapatkan penyesuaian yang lebih besar karena nilai pensiun awal Anda sudah terlalu jauh tertinggal dibandingkan kebutuhan saat ini. Sedangkan bagi pensiunan yang baru saja berhenti bekerja dalam 5 tahun terakhir, kenaikannya mungkin tidak terlalu besar, tetapi tetap akan terasa manfaatnya. Apalagi jika ditambah dengan pencairan repelan beberapa bulan sekaligus. Penting juga untuk diketahui bahwa proses perhitungan ini bukan dilakukan sembarangan. Taspen bekerja sama dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara, serta Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan untuk memverifikasi ulang seluruh basis data pensiunan yang akan menerima kenaikan. Inilah mengapa proses ini membutuhkan waktu, karena validasi data menjadi kunci. Agar tidak terjadi kesalahan pencairan ataupun ketidaktepatan sasaran, tentu saja di lapangan masih ada kekhawatiran. Sebagian pensiunan masih trauma dengan janji-janji masa lalu yang tidak kunjung terrealisasi. Namun kali ini kondisinya berbeda, sebab selain sudah masuk dalam rencana EPBN, beberapa uji coba skema pembayaran kenaikan pensiun bahkan sudah dilakukan di beberapa instansi. Percontohan ini artinya, implementasi kebijakan ini sudah pada tahap teknis, bukan lagi sebatas wacana. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menggandeng OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan bank-bank penyalur seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN untuk memastikan bahwa pencairan dana ini berlangsung aman tepat waktu dan masuk langsung ke rekening masing-masing pensiunan. Jadi Anda tidak perlu takut dana nyasar atau potongan aneh-aneh seperti yang sering dikeluhkan di masa lalu. Bagi Anda yang tinggal di daerah, pastikan untuk mengikuti informasi dari kantor cabang, taspen setempat, atau dinas kepegawaian daerah, karena seringkali informasi resmi tidak sampai ke pelosok desa akibat keterbatasan akses. Maka penting juga peran keluarga muda yang melek teknologi untuk membantu orang tua mereka yang sudah pensiun agar tetap update dengan kabar-kabar terbaru. Satu hal yang patut kita syukuri, perubahan sistem dan perhatian terhadap pensiunan, ini juga merupakan hasil dari dorongan banyak pihak, termasuk organisasi pensiunan, tokoh masyarakat, dan tentunya suara dari para pensiunan itu sendiri yang tidak pernah lelah menyuarakan haknya. Maka saat ini, mari kita nikmati hasil dari perjuangan itu sambil tetap aktif mengawal prosesnya agar tidak menyimpang dari tujuan semula. Kita semua tahu, hidup sebagai pensiunan tidak selalu mudah. Ada rasa sepi karena tidak lagi aktif bekerja, ada kekhawatiran soal kesehatan, dan boundary soal finansial. Maka kabar kenaikan gaji pensiun dan pencairan rapelan, ini bisa menjadi penyemangat baru bagi banyak orang, bukan sekedar angka, tetapi bentuk nyata dari penghargaan negara kepada para abdi, negara yang telah menyelesaikan tugasnya dengan penuh dedikasi. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati masa pensiun ini dengan damai. Gunakan dana tambahan nanti untuk hal-hal yang bermanfaat. Mungkin untuk cek kesehatan rutin, bantu pendidikan cucu, atau sekedar menikmati waktu bersama keluarga tanpa beban terakhir. Mari kita terus pantau perkembangan ini bersama-sama. Jangan sungkan untuk bertanya atau mencari informasi tambahan jika ada yang belum jelas. Kita semua berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan tidak menyesatkan. Karena ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang hak dan penghargaan atas pengabdian puluhan tahun untuk negeri ini.